Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang akan aku bacakan secara berurutan ya. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water sign untuk Pisces, oke? Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya sesuai dengan kebutuhanmu. Oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu ya untuk readingan urgent message. Kartu pertama itu top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah prospek ya, atau kemungkinan yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan peristiwa yang terjadi atau yang kelihatan nanti di kartu pertama atau kartu top of the deck ya. Oke. Kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dari bukaan 2 kartu untuk readingan urgent message ini, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang pesan penting untuk kamu di 7 hari ke depan, kamu bisa klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya, tapi khusus untuk 4 zodiak saja. 4 zodiak tersebut adalah zodiak-zodiak yang mewakili per elemen. Itu yang mau kita lihat sekarang. Yang pertama dimulai dari elemen tanah dulu, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada Virgo guys, oke. Kemudian elemen kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Leo. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini. Dan yang keempat ada water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Kok rebutan. Oke, ada Cancerian ya yang dapat video extended. Oke. Ini nanti dia guys, 4 zodiak yang akan dibahas lebih detail di video extended. Silahkan dicek Ibrot untuk yang tertarik ya. Selain itu akan ada juga 1 kartu nasihat untuk masing-masing zodiak. Mudah-mudahan kartu nasihat ini bisa menjadi petunjuk direction guys yang akan membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Oke, aku hanya akan shuffle kartu ini 3 kali. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Kita bagi 3. Nah, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke, mana minum. Let's go, kita mulai. Rapiin dulu guys. Aduh, berantakan banget ini meja. Jangan sampai kalian lihat deh gimana berantakannya. Taurus guys. Suka kebersihan, suka kerapian, tapi bukan dia yang ngerjakan, iya. Halo Taurus, kamu akan jadi yang pertama untuk kita bikin urgent message-nya seperti apa kira-kira 1 minggu kamu ke depannya. This is the Hierophant kartunya para Taurus. Saudara sekepala banteng. Kok gelap ya guys? Ini terang ya. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading. For Taurian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Iya. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Taurus, wow. Good guys, the Ace of Swords.
Kemudian kartu berikutnya The Star. Bukan kemungkinan, kamu akhirnya akan memutuskan berdamai guys. Itulah intinya ya di awal minggu ini. Entahlah itu berdamai ke dirimu sendiri, atau itu berdamai ke orang lain, atau berdamai ke pihak tertentu. Kamu itu kayak mau mengakhiri sebuah konflik, kayak mau kembali tenang, mau menjadi damai. Dan kamu gak sadar guys, perdamaian yang kamu inisiasi atau perdamaian yang kamu setujui di awal minggu ini itu akan membuka ketenangan, kenyamanan, kedamaian batin. Dan kemudian ada solusi yang akan kamu temukan di ujung minggu atas perdamaian tersebut ya, karena sudah berdamai, kemudian ada solusi yang muncul. Oke. Antara orang yang akan mengajak kamu berdamai atau kamu yang akan mengajak seseorang berdamai di akhir minggu ini, tapi itu tujuannya baik guys ya. Orang Taurus itu guys, apalagi Earth sign ya kayak Taurus, Virgo, Capricorn, apalagi Taurus begitu, itu paling malas sebenarnya berdamai guys, karena bisa cut off orang forever gitu. Jadi kalau ada orang yang ngajak kamu berdamai dan kamu setuju, itu biasanya orang itu istimewa. Atau kalau kamu sampai menginisiasi berdamai ke seseorang, itu pasti orang sangat istimewa sekali. Dan ini bagus sekali katanya Taurus, continue, go for it, lanjutkan ya. Karena setelah itu akan banyak sekali solusi-solusi yang muncul untuk permasalahan yang kamu hadapi atau permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Diawali dengan perdamaian, Ace of Swords, The Star. The Star ini juga kayak harapan yang menjadi kenyataan ya Taurus, karena dia tuh sering dikaitkan dengan bintang jatuh. Pernah dengar istilah atau fenomena bintang jatuh? Ketika bintang jatuh, ucapkan permohonan akan dikabulkan oleh Tuhan, kan begitu ya. Ada beberapa yang percaya seperti itu. It's like that ya, karena intinya ini adalah light at the end of the tunnel, atau kayak titik terang atas sebuah permasalahan. Berarti awalnya adalah perdamaian, kemudian titik terang sebuah permasalahan akan segera ditemukan. It's like that ya. Jadi universe itu kayak aku akan bergerak kalau kamu sudah mulai bergerak. Pergerakan kamu Taurus hanya satu saja, mewujudkan the Ace of Swords. Ace of Swords itu guys, new beginning, tapi yang biasanya identik dengan mengakhiri perseteruan ya. Semua Ace itu new beginning guys, dan khusus untuk Ace of Swords mengakhiri perseteruan atau perdamaian, gencatan senjata, selesai berantem, berbaikan kembali. That's the Ace of Swords. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Journal it out, write how you feel. It's not easy katanya guys. Ini tidak akan mudah bagimu, tapi it's like challenging day by day. Berikutnya kamu akan memerlukan Ace of Swords. Setelah The Star nanti datang, kamu akan sering sekali berhadapan dengan Ace of Swords atau harus menginisiasi Ace of Swords. So you need to feel it. Bukan hanya sekedar kayak ini kewajiban begitu, ini memang harus dilakukan, apa boleh buat, hanya inilah pilihan. Bukan guys ya, tapi lebih ke arah membiasakan dirimu, membiasakan perasaanmu, memahami perasaanmu untuk Ace of Swords. Karena guys, percayalah Taurus tidak mudah untuk Ace of Swords ya. Ace of Pentacles dia mudah tapi untuk Ace of Swords tidak mudah. Oke, dan ini harus berdasarkan feeling guys, artinya ikhlas, jujur apa adanya ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang menurut kamu nggak bisa, I think it's okay ya. Artinya The Star ini tidak akan datang untukmu, but it's okay, daripada kamu terpaksa melakukannya ya. Tapi kalau kalian itu bisa belajar untuk ikhlas itu dipelajari nggak sih guys? Setahu aku sih dipelajari ya. Pasrah itu dipelajari nggak? Dengan senang hati itu dipelajari nggak? Tentu saja. Apalagi menyukai sesuatu guys, itu dipelajari ya. So you can learn that. Ace of Swords itu biar bagaimanapun minor arcana, mau itu menyenangkan atau tidak menyenangkan itu tergantung padamu ya. Tapi perdamaian akan penting sekali bagimu di awal minggu ini. Oke guys, kita akan segera teruskan ke Earth sign yang kedua. This is Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Kamu dapat video extended lagi ya. Belakangan ini kamu sering dapat video extended Virgo. Ada apa dengan hidupmu guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada Hierophant, ada Taurus, Virgo, dan kemudian ada the Ace of Wands. Wow. This is good guys. I think you are on situation that you cannot understand is it good or bad. Kamu itu kayak in a gray
condition, abu-abu guys. Earth sign itu ahlinya dalam melihat hitam dan putih ya. Begitu juga dengan Taurus. Jadi Taurus ini cuma taunya benar atau Taurus ini Hierophant. Hierophant ini cuma taunya baik atau buruk, hitam atau putih, benar atau salah. Tidak ada ceritanya ini 70% benar, 30% salah. Jadi agak sedikit abu-abu ke hitam-hitaman. Itu paling gak bisa guys. Hierophant hanya tahu ya atau tidak. Makanya dia disebut sebagai Major karena paling konvensional, yang paling kolot, yang paling kaku kayak kanebo bekas ya. Dan ini akan terjadi di awal minggu ini untuk kamu katanya Virgo, because you are in a gray situation or in a gray condition, and the Hierophant will take you back to the black or white. Kamu akan tahu yang kamu lakukan itu baik atau buruk. Kamu akan tahu yang kamu kerjakan itu benar atau salah. Kamu akan tahu yang mana hitam, yang mana putih, dan tidak ada warna lain. Awal minggu ini kamu akan menjadi konvensional sekali, old fashion sekali, kolokan sekali, kaku banget ya. Banyak di antara kalian yang akan jadi religius sekali di awal minggu ini. Dan ini bukan atas keinginan kalian sendiri, because the Hierophant is Major karena guys. Jadi Tuhan yang datang, universe yang datang, memberikan Hierophant energi ini untukmu, kayak didatangi gitu guys, disamperin sama si malaikat yang cuma taunya baik atau buruk, yang hitam atau putih, yang benar atau salah. Melihat Ace of Wands datang, berarti kamu berada atau nantinya akan menyadari bahwa yang kamu lakukan salah. Oh, it's not me. Oh, what the fuck did I do? Oh my god, apa ini yang aku lakukan ini? Jadi di masa kamu Hierophant, hanya hitam atau putih yang bisa kamu lihat, dan kamu sepertinya akan menyadari bahwa kamu dihitam. Hanya baik atau benar yang bisa kamu lihat, dan kamu akan menyadari bahwa kamu baik atau buruk. Dan kemudian kamu akan menyadari bahwa kamu di dalam keadaan buruk. Hanya benar atau salah yang akan bisa kamu lihat di awal minggu ini, dan kamu akan menyadari bahwa kamu salah ya. Itulah pemahaman dari Hierophant ini, dan itu di luar kendalimu guys. Itu yang membuat kamu akan segera kembali ke jalan yang tepat. Hierophant ini akan memaksamu kembali ke putih. Hierophant ini akan memaksamu kembali ke benar. Hierophant ini akan memaksamu kembali ke baik. There's nothing you can do about that. Kalau kamu melawan, jeder. Biasanya ada tower ya guys. Setiap kali kita melawan Major karena apa artinya? Kalau di channel Be Delightful, ya ada tower akan segera datang. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Let go of control and relax in flow. Wow. Berarti guys, yang membuat kamu berada di gelap, di salah, atau di buruk adalah controlling, mengendalikan. You want something terjadi sesuai dengan keinginanmu, kehendakmu, dan itu memaksamu untuk masuk ke dark side atau ke gray side, sisi abu-abu. Dan kemudian Hierophant ini akan no, tidak ada sisi abu-abu untukmu, tidak ada sisi gelap. Kamu harus kembali ke yang terang begitu ya. Atau tidak ada sisi abu-abu untukmu, aku akan sadarkan kamu bahwa kamu di tempat yang gelap. Biar bagaimanapun abu-abu itu guys akan gelap. Gak ada abu-abu itu terang cerah, ya gak sih? Nah, dan Virgo ini sepertinya kayak menghalalkan atau mengiyakan atau menyenang-nyenangkan dirinya. So this is gray, I can be here. Oke, aku bisa aman di sini karena kan aku diantara benar dan diantara salah. Aman dong di tengah-tengah begitu. Kalaupun ada hukuman ya berarti 50 hukumannya. Kalau misalnya skalanya itu di 50% gray abu-abunya. Berarti nanti kalau ada the tower pun aku hanya dapat 50 aja karena something good I do here gitu. Yang ini berkaitan dengan controlling atau mengendalikan sesuatu supaya I don't know, maybe mewujudkan keinginanmu, cita-citamu. I'm trying so hard for my life goal, target hidupku. Walaupun saat ini itu memaksa aku berada di gray zone, tapi setidaknya universe akan tahu bahwa aku mencoba sedaya upaya untuk mewujudkan keinginanku. Aku 50% baik, 50% jahat. Tapi Hierophant ini akan segera mengasih tahu ke kamu tidak ada 50% baik, 50% jahat. Kamu hanya 100% jahat atau 100% baik. Choose. Secepatnya pilih kamu mau yang jahat atau mau yang baik. Dan melihat Ace of Wands datang, you will become the great one, the good one. Congratulations Virgo. Kita akan bahas ini nanti di video extended guys, karena kamu dapat video extended ya. Lanjut ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya Capricorn. Apa kabar Capi? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars
Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. The Eight of Wands ditambah The Ten of Swords. Ini adalah 2 minor akan datang sekaligus. Ini tentang pesan yang akan menyakitkan, informasi, kabar buruk. Oh, sorry guys, apa kartu terbuka yang harus aku sampaikan ya? Kalau tadi ini datangnya begini, kamu lagi dalam keadaan not in a good state begitu ya. Ini dalam situasi yang buruk, kemudian pesan datang untuk mengeluarkan kamu dari situasi buruk begitu. Tapi kalau ini begini datang, akan ada kabar yang membuat kamu masuk ke The Ten of Swords. Makanya aku bilang ini kabar buruk ya. Kamu akan mungkin menerima pesan atau chat dari seseorang yang akan menyakiti hatimu. Kamu mungkin akan menerima kabar atau telepon tentang kegagalan. Oke, kamu mungkin akan menerima kabar tentang adanya peristiwa yang mungkin akan membuat kamu sakit hati, atau seperti mendengar petir di siang bolong. Katanya be prepared for that ya. Ya sometimes itu pesan yang ketangkap sama aku, itu yang harus aku sampaikan ya guys. Oke, slow down and rest, you need it. Wow, tenang, pelan-pelan, istirahatlah, kamu membutuhkannya. Berarti ini bakalan rempong banget ya guys. Pesan yang datang ini akan membuat kehidupanmu rempong di 1 minggu ke depan. Kamu akan capek, kamu akan lelah hati, kamu akan a very very in pain situation, and you need to relax. Kamu kayaknya panik Capricorn di 1 minggu ke depan, dan kepanikan kamu itu tidak akan mengubah apapun guys, justru hanya akan memperlelah dirimu di masa-masa sulit ini ya. 1 minggu ke depan adalah masa yang sulit untuk Capricorn kolektif. Kalau kartu yang keluar adalah The Eight of Wands ditambah The Ten of Swords. Mudah-mudahan ini bukan readingan kamu yang sedang menonton ini. Mudah-mudahan semua yang sedang menonton ini tidak resonate dengan readingan Capricorn ini, tapi apapun yang terbuka itu yang harus aku sampaikan. This is a very very bad news ya guys, yang akan datang, yang akan sangat melelahkan, yang bikin kacau balau. Dan kunci utamanya 1 minggu ini supaya bisa kamu handle dengan baik adalah santai, relax ya. Mungkin kamu nggak perlu melakukan apapun dulu guys, because this is fatal dan sudah tidak bisa diubah kembali begitu. Ya jadi santai aja, tenang-tenang, pelan-pelan membereskannya nanti ya Capricorn. Kalau kamu paksa-paksa, katanya The Ten of Swords ini guys bisa pain in di 3D ya, artinya sampai ke fisik kenanya. Kamu bisa sakit mikirinnya, kamu bisa sakit gara-gara terlalu repot atau terlalu banyak urusan di 1 minggu ke depan. Tapi yang jelas pesan itu datang dan kamu akan seperti mendengar petir di siang bolong, lalu dimulailah kerempongan di sepanjang 1 minggu ke depan. Take it easy, banyak-banyak santai dan istirahat, because you cannot undone. Kamu gak bisa mengubah apapun lagi. Kamu hanya bisa mengumpulkan serpihan-serpihan atau membereskan puing-puing. Kurang lebih seperti itu guys. Oke. Oke, kita akan segera teruskan untuk elemen berikutnya dari Fire Sign. Dimulai The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Aries, the Queen of Cups, the Three of Pentacles ya. It's like nurturing energy yang muncul ketika The Queen of Cups datang. Kamu itu kayak care, peduli banget pada seseorang, pada peristiwa tertentu, situasi tertentu. Kamu itu sangat care guys, sampai detail-detail perintilannya akan kamu urusin gitu ya. Jadi kalau ini misalnya tentang pekerjaan, kamu akan detail banget mengenai pekerjaanmu. Bahkan sampai yang bukan urusan kamu, yang bukan tanggung jawabmu pun akan kamu urusi. That's the Queen of Cups energy ya. You don't have time to yourself. You dedicate your time for another situation in your life di awal minggu ini, dan kemudian di akhir minggu kamu akan, oh my god, fuck off, I don't want to do that anymore. The Three of Pentacles, mind your own business ya. Kamu akan bilang, kamu urusi saja urusanmu sendiri, aku gak mau ngurusin kamu lagi. Detail-detail perintilanmu aku gak akan urusin lagi. Yang ini, bagian ini hanya akan aku urusi kalau itu urusan aku atau tanggung jawabku. Selebihnya I don't care. The Three of Pentacles, dua-duanya minor arcana, artinya keputusanmu sendiri, which is good guys, there's nothing wrong with that. The Three of Pentacles itu kartu bagus ya.
Mind your own business itu kartu bagus. Mungkin kamu capek banget guys karena terlalu banyak yang diurusi, terlalu banyak yang harus dihadapi. Dan itu kaitannya ke orang aku lihat, bukan ke dirimu sendiri. Karena kamu care atau peduli. Tapi kemudian kamu gak mau care atau gak mau peduli lagi, males di akhir minggu ini. Dan itu akan membuat dirimu becoming powerful more and more ya. Jadi kamu akan merasa lebih tenang, lebih kuat, lebih pikiran itu gak pusing, gak mumet gitu guys di ujung minggu ini. Karena kamu sudah meng-cut off banyak hal yang memang seharusnya tidak kamu urusin, Aries. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Your reality is a reflection of your inner world. Kamu gak akan bisa membuat keadaan bagus kalau kamu gak bagus guys ya. Dalammu gak baik begitu. Kamu gak akan bisa membuat keadaan tenang kalau hatimu kacau balau. Inner, bagian dalam dirimu kacau balau. Kamu gak akan bisa membereskan luar kalau dalammu gak beres. Jadi the Three of Pentacles adalah atau menarik diri dan kemudian membetulkan diri sendiri. Aku rasa adalah pilihan yang tepat guys. Because the advice itu tentang beresin dulu dirimu, kamu baru beresin orang lain. Aries itu memang terkenal suka ini ya guys, suka banget menolong karena dia kan powerful sekali. This is the most powerful zodiac atau star di astrologi. Selalu berlebihan gitu powernya ya. Selalu aja ada kekuatan untuk menolong orang atau apa segala macam. Dan untuk 1 minggu ke depan aku rasa itu bukan jadi prioritasmu, tapi dirimu sendiri yang menjadi prioritasmu. Once dari dalam kamu beres guys, good, excellent, stunning, baru kamu bisa merefleksikannya keluar. Artinya dengan mengurusi yang bukan urusanmu. Tapi yang paling penting 1 minggu ini adalah kamu urus dulu dirimu, baru kamu mengurus orang lain. Kesannya mungkin akan egois sekali Aries, but that's the most important thing. Itu cara yang kamu pilih guys, because this is minor arcana ya. Itu cara yang kamu pilih dan tidak ada yang salah dengan itu katanya. Melihat dari kartu oracle-nya, kamu hanya bisa melakukan perubahan di luar kalau kamu di dalam sudah berubah. Kurlep begitu guys, oke? Oke, itu dia untuk Aries. Kita segera teruskan untuk bintang berikutnya. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? Kalpan di Almighty God, kalpan Dark Angels, kalpan Holy Spirit, kalpan to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Leo dalam 7 hari ke depan. Okay, this is good. Ini kayak stabil gitu ya guys. Stabil di sepanjang 1 minggu ke depan. Powerful, kuat, berdedikasi, tahu apa yang dia lakukan. Kemudian yang paling penting fruition istilahnya ya, menghasilkan. Jadi 1 minggu ke depan adalah momen-momen yang paling menghasilkan. Maybe in 2024. Sepanjang tahun 2024, 1 minggu ke depan adalah momen yang paling produktif untuk kamu. Oke? Ketika Empress ketemu dengan Emperor guys, ini bukan sembarangan energi ya, jarang-jarang ini kejadian. Dan di sini ada Temperance lagi aku lihat. Kalau dalam hal romance mungkin ini bisa jadi bersatunya atau bersatunya kembali orang yang sama-sama kuat, sama-sama powerful. Special connection, special couple, it's like that ya. Karena ini adalah general reading, kamu silakan tarik ke dirimu sendiri. Kalau dalam hal romance ini guys, ini tentang reunion. Bersatunya kembali dua orang yang memang ditetapkan untuk bersama, meant to be, dan dua-duanya sama-sama powerful. Empress ketemu Emperor. Kalau ini misalnya tentang karir atau tentang pekerjaan begitu, itu yang disebut dengan stability ya. Dari awal minggu sampai dengan akhir minggu kamu akan stabil dan produktif sekali. Kalau ini misalnya tentang keluarga gitu guys, kamu akan dihargai sekali, kamu akan menjadi tulang punggung, kamu akan mampu bertanggung jawab untuk keluargamu atau orang-orang yang memang perlu kamu tanggung jawabi. Kamu akan bisa menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya begitu Leo. This is a very good energy because the two card is Major Arcana ya. Dua-duanya datang dari universe. Mari kita lihat nasihat untuk kamu. Your soul whisper love, your ego shout fear. Kamu mungkin gak akan menyadari kemampuanmu ini katanya di 1 minggu ke depan. I don't know, mungkin kamu akan
mencoba untuk menunda sebuah tindakan atau kayak mengcancel tindakan atau menolak tawaran guys katanya, karena kayak ada yang berperang di dalam dirimu ya. Kalau ini adalah satu energi, di awal minggu kamu Empress, di akhir minggu kamu Emperor, sepanjang pertengahan minggu kemungkinan besar kamu akan merugikan ke Empressanmu. Di akhir minggu kamu akan menyadari, oh yes, this is the real power for me. Yang membuat kamu meragukan energi powermu ini adalah perbedaan antara apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang ada di dalam pikiranmu tentang kemampuanmu. Begitu nanti di awal minggu kamu memulai guys, pastikan you can finish this week well, stunning. Kamu akan bisa menyelesaikan satu minggu ini dalam keadaan baik dan maksimal. Because by the end of the week you will find yourself as the real emperor tuh. Tanggung jawab selesai, urusan selesai, pekerjaan selesai, target selesai. Segala sesuatu yang memang kamu rencanakan, kamu targetkan bisa selesai. Kamu dapat video extended Leo, agak challenging ini kartu aku lihat. Seumur umur aku bikin urgent message baru kali ini muncul guys. Baru kali ini. Nanti kita lihat di video extended apa maksudnya ini ya. Tentu akan ada perintilan lagi atau informasi tambahan yang perlu kalian ketahui. Oke guys, kita lanjutkan untuk bintang berikutnya. Di fire sign ada The Temperance. Ini adalah kartunya para Sagittarius ya. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia Seginya. Sudah datang dia guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, ini dia sedikit informasi yang perlu kamu ketahui atau pesan penting untuk kamu di 7 hari ke depan ya. Segi Hermit. Oke, ada kabar baik yang datang Sagittarius, thank you. Yang akan membawa kamu keluar dari masa-masa suram, masa-masa gelap ya, yang aku rasa terjadi dari beberapa bulan terakhir. Oke, ada ketidakpastian, kayak kesepian, kayak menunggu sesuatu tapi sesuatu nggak datang-datang, menunggu kabar nggak datang-datang, menunggu chat atau telepon dari seseorang nggak datang-datang. Kamu heran gitu, kenapa sih nggak datang-datang? Apa sih salahnya? I did my best mungkin ya. Aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan, tapi kenapa masih belum datang yang aku tunggu ini? Begitulah masa-masa Hermit biasanya guys. Artinya universe rescue kamu, membawa kamu ke suatu tempat terisolir begitu, dan itu yang ini banyak Sagittarius yang akan sembunyi guys, bukan yang akan, yang lagi sembunyi ya. Ketika kamu menonton readingan ini, kamu lagi sembunyi, menghindari orang, atau mungkin menunggu seseorang di tempat tersembunyi, menunggu kabar baik di tempat sembunyi, menghindari tatapan orang luar. It's like that the Hermit mode ini ya, kayak solitude itu dalam kesepian, dalam ketenangan, tersembunyi. Dan itu yang bikin universe tentunya, karena ini major arcana Hermit ini. Jadi bukan kamu yang memilih untuk bersembunyi, tapi kamu disembunyikan. Dan itu yang bikin kamu bisa keheranan, kenapa orang-orang pada pergi, kenapa orang-orang gak care sama gue, kenapa orang-orang gak menanyakan keadaan gue. Atau setiap kali kamu mau menghubungi teman-temanmu atau orang-orang tertentu yang di dalam pikiranmu, kenapa mereka gak peduli, kenapa mereka gak ngerespon gue. Itulah masa-masa Hermit. Dan di akhir minggu ini kamu sepertinya akan segera keluar dari masa Hermitmu, karena ada informasi yang akan kamu terima, ada pesan atau kabar baik yang akan kamu terima guys di akhir minggu ini. Ayo kita lihat dulu apa ini ceritanya. Show off your sparkle and shine from the inside. Di akhir minggu ini memang akan ada yang menghubungi kamu katanya Sagittarius, praktikalnya ya guys. Dan jangan malu-malu katanya. Show off, pamerkan your sparkle. Kemungkinan besar yang menghubungi kamu ini berkaitan dengan penawaran. Halo Sagittarius, kamu mau ini nggak gitu? Mau dong, langsung pede aja katanya guys. Karena orang-orang di masa Hermit itu biasanya kan nggak bersinggungan dengan dunia luar ya. Itu ketakutan lihat orang guys biasanya ya. Darknet of the Soul itu akan bikin manusia takut untuk memulai kembali bersosialisasi, karena masa-masa Hermit itu only for temporary Sagittarius, nggak akan selamanya guys ya. Ketika kamu merasa kayak perlu menghindari seseorang atau merasa dihindari orang, once itu sudah selesai, yang disebut dengan masa Hermit selesai, kamu kembali ke peradaban itu kayak ketakutan guys. Kayak ada yang berubah, ada yang berbeda. Padahal mah peradaban aja. Kamu yang berubah, iya mungkin. Kamu yang sekarang berbeda, iya mungkin. Dan katanya jangan khawatir, jangan takut, dan jangan ragu untuk menunjukkan perubahan atau perbedaanmu. Be vokal katanya Sagittarius ya.
berani guys, oke? Jangan ragu-ragu, jangan nggak pedean, jangan kayak ngerasa, aduh aku ini kan baru keluar dari kegelapan, bukan, baru keluar dari ini persembunyian, gimana ntar mereka melihat aku, gimana nanti mereka menilai aku. No, you don't need to worry about that ya, because the hermit guys, walaupun kamu dalam kegelapan kesembunyian, jauh dari peradaban, tapi kamu nggak stuck. Hermit ini akan selalu mengajarimu banyak hal di masa-masa kesendirianmu atau di masa-masa persembunyianmu ya. Kamu pasti sudah tahu apa yang harus kamu pamerkan, Sagittarius. Ketika nanti ada yang datang untuk ngajak kamu berbicara ini, kamu udah tahu apa yang harus kamu pamerkan. Sesuatu yang akan bikin kamu merasa percaya diri ketika mengatakannya atau menunjukkannya. Begitu sih biasanya ciri-ciri kalau Hermit sudah bicara sama kita ya, Segi. Sayangnya kamu gak dapat video extended guys. Kalau tadi dapat, enak ini dibahas. Oke, itu dia yang terakhir untuk fire sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya guys, di air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Libra di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, di atas ada the Queen of Pentacles, di bawah ada the Page of Swords. Keras kepala aku lihat di sini, nggak mau melepas, nggak mau ikhlas. It's like controlling something Libra. What the fuck is going on here guys? Dan ini keras banget gitu guys, karena tiba-tiba aku ngelihat ada batu yang dipukul-pukul pakai bukan palu guys, bukan palu yang memukul. Kalian tahu kayak apa pasak bumi itu? Paku bumi. Otak gue pasak bumi mulu. Paku bumi itu yang biasanya untuk menancapkan beton atau besi di pondasi gedung-gedung pencakar langit. Itu kan ada pasak bumi itu, dia gini-gini guys, juk 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 gitu, juk juk juk. Inilah kamu, aku lihat Libra dipukul-pukul gitu, tapi nggak pecah-pecah ya. I don't know, but it's not a good sign guys. Karena berikutnya ada Page of Swords muncul di sini. Page itu instability. Semua page kayak bocah, bukan bukan energi yang mature, yang dewasa ya. Jadi di awal minggu ini kamu akan keras sekali mengenai prinsip tertentu, pendapat tertentu Libra, dan kamu kayak bersikukuh, bersikeras gitu guys. There's no change, there's no way on hell I will change about I don't know whatever, because the Queen of Pentacles is yes holding on something but she doesn't like it ya. Kamu seperti memegang sesuatu yang tidak kamu sukai dan kamu berjanji, aku tidak akan pernah melepaskan ini. Yang rugi siapa guys? Masa tetanggamu yang rugi? Kamu gak suka dengan sesuatu, katakanlah ini, kamu gak suka dengan ini, tapi kamu bilang kemungkinan besar ini diincar orang guys. Ada yang ngincar ini. Begitu kamu letakkan akan diambil orang. Sementara dia saat ini ada di tanganmu, atau benda itu ada di tanganmu. You don't want another person take this from you, but you don't like this. Aneh ya Libra ya. Gitulah guys keadaannya. Kamu gak suka yang kamu pegang ini, tapi kamu gak mau meletakkannya. Kalau kamu letakkan sebenarnya kamu gak perlu ini jadi effortless ya guys. Kamu gak perlu mengeluarkan energi apapun untuk memegang dia, melindungi dia, menjaga dia. Toh kamu gak suka juga. Tapi kamu mungkin bukan tipe orang yang bisa dengan gampang melepaskan event yang tidak kamu sukai sekalipun begitu, karena you just don't want this thing will be taken by another person. I don't know what is that. Akhir minggu kamu akan ngecek yang mengincar ini gimana keadaannya. Gimana rasanya saat yang kamu incar ini tidak aku lepaskan, kata si Libra guys. The Page of Swords. Libranya gak sadar sebenarnya itu gak ada hubungannya dengan dia. Kalaupun yang saat ini mengincar apa yang di tanganmu ini Libra tidak mendapatkan yang kamu pegang saat ini, dia nggak rugi apa-apa guys. Kamu yang rugi, because holding on something it needs energy power. Ini gara-gara aku megangnya
mungkin 20 detik guys, nggak sampai semenit aja nih, nggak masalah aku megangnya Libra. Tapi kalau seandainya ini aku pegang bertahun-tahun dan nggak boleh bergerak, harus aku jaga terus, ini melelahkan guys, capek. You need to release something, let go something Libra, katanya bukan gara-gara supaya yang mau mengambil ini bisa menang, tapi untuk bisa membuat dirimu merasa ringan. Oke guys, tidak perlu membebani dirimu sendiri. Look at this one. Holding on something, turn criticism into kindness. It's like a very different perspective here, different person. Kemungkinan besar yang kamu pegang ini adalah orang yang sangat berbeda denganmu. Kayak nggak ada kecocokan, berusaha untuk mencocokkan, nggak bisa cocok, dan kamu tahan. Kamu nggak ngeh Libra bahwa sebenarnya ketika kamu menahan itu bukan gara-gara memperjuangkan supaya one day we can get along atau cocok, bukan, karena ini warnanya berbeda guys. Tapi kamu mempertahankan hanya gara-gara nggak pengen ada yang mengambil dia. I don't know. Silakan, terserah padamu deh. Tapi yang pastinya akan sangat melelahkan sekali katanya. Dan ditambah lagi kamu ngecek orangnya gitu loh guys, yang tadinya mau ngambil dari kamu itu gimana rasanya, nggak bisa ngambilnya, karena gue pegang nih terus lu nggak berani ngambil, gimana rasanya. Menurut kamu menang Libra, pada sebenarnya kerugian sebesar-besarnya ada pada kamu ya. Itu yang terjadi di 1 minggu ke depan guys. Oke, kita teruskan untuk air sign yang kedua, ada The Lovers. Ini adalah kartunya para Gemini. Halo Gemini, my baby, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Two of Cups. Kemudian The Five of Swords. Apa-apaan ini? Agak aneh ya guys, agak lain. Kalau nggak lain guys dengan Gemini, aku yang ngerasa lain jadi. The Two of Cups ditambah The Five of Swords. Langsung dulu deh guys, terlalu banyak clue-nya. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. Oke, ya. The Two of Cups adalah minor arcana guys. Aku udah dapat gambarannya seperti apa, barusan dikasih tahu. The Two of Cups itu The Two of Cups itu adalah minor arcana. Semua minor arcana itu bikinan manusia, ya. Jadi The Two of Cups atau reciprocally energy yang saling berbalasan pun dibikin manusia. Artinya kalau ada orang yang baik sama kita, ngasih kita besek makanan misalnya guys, aduh baik banget ibu itu, balas gitu. Kemudian kamu pun sebelum mengembalikan piringnya atau apanya gitu, diisi lagi pakai buah-buahan atau kue, kasih lagi. That's the Two of Cups. Kamu bisa memutuskan ketika dikasih piring berisi makanan begitu, ini ada sisa dari pengajian wirid kemarin, wah makasih ya, kamu bisa memutuskan untuk tidak membalasnya, mengembalikan piring itu dalam keadaan kosong, maka itu bukan the Two of Cups. Tapi ketika kamu isi lagi dengan misalnya makanan, dibalikin ke ibu tersebut, itu the Two of Cups. You are doing something here, Gemini, but you know it's wrong. Karena the Five of Swords ini adalah kartu udah tahu salah masih tetap diteruskan. Jadi kamu meng-create the Two of Cups, mengcopy tindakan orang, mengcopy sikap orang padamu yang di luar dirimu. Dan itu tentu saja bikin kamu ya berasa tidak nyaman atau kayak ngerasa ada yang salah dengan dirimu, because you are not you anymore ya. Contohnya tadi kayak besek itu, sebenarnya kamu nggak suka berbalas-balasan besek begitu, udah kamu kasih kembali lagi sama ibu itu kasih lagi, kamu balas lagi. Itu kayaknya kesannya memberatkan bagimu. Bilang mungkin segan, sungkan, jangan dong bu, jangan diisi lagi, bilang mau bilang begitu mungkin sungkan begitu, dan itu yang membuatmu kayak dalam keadaan terpaksa, even this is good for you but I don't like it. Kayak begitulah the Two of Cups datang bersama the Five of Swords. Dan kemudian kartu Oracle ini bilang believe in yourself, unleash your inner unicorn ya. Jadi kamu harus menghentikan Gemini yang memang tidak kamu sukai hanya gara-gara berusaha untuk membuat sesuatu berbalasan begitu guys ya. Hanya untuk berusaha untuk membuat sesuatu balance, hanya demi berusaha membuat sesuatu terasa layak. The Two of Cups. You create this one Gemini, but you don't like it. Ada orang yang ramah sama kamu balas ramah, padahal sebenarnya kamu bukan tipe yang bisa ramah ke dia, ke tipe orang seperti dia. Tapi dia ramah, gak enak aja sih kalau gak ramah. Kamu balas chat orang, padahal kamu sebenarnya
tidak suka chat-chatan sama dia. Kamu ikuti pola ritme seseorang hanya gara-gara menurutmu nggak baik kalau tidak diikuti. You know it's wrong, you pretend it's not wrong. Di akhir minggu ini, stop it katanya Gemini, ya. Karena makin kesono kamu terlihat semakin terbebani atau diberatkan dengan keadaan ini. Ada yang dikasih orang ke kamu harus membalas sedemikian rupa supaya seimbang dan kamu mulai terbebani melakukannya. Stop it, hentikan di 1 minggu ini, ya. You don't have to copy another person doing action, guys, just so that they can call you a kind person, a very good Gemini, no? Just be who you are, the real you. Dan mungkin itu akan berbeda dengan the real them. Dan itu mungkin akan membuat kamu tidak bisa membalas perbuatan mereka ke kamu. But it's okay, setidaknya kamu gak merasa terbebani. Aku gak tahu itu apa, guys, kamu yang tahu ya. Nanti kita bahas di video extended Gemini, karena kamu dapat video extended, guys. Oke, kita teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Aquarius di 7 hari ke depan. Di atas ada High Priestess, di bawah ada the Two of Swords, ya. Kamu terkesan kayak persisten sekali mengenai situasi tertentu, Aquarius, kayak tidak mau bergerak, padahal ada situasi yang kayak mungkin mengharuskan kamu untuk bergerak tapi kamu memilih diam, ya guys. Kayak harusnya bicara tapi kamu memilih diam, harusnya bertindak kamu memilih diam, harusnya melakukan sesuatu, you don't do anything di awal minggu ini. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan mulai ragu, guys. Karena perbuatanmu ini antara tidak menunjukkan hasil atau membuat keadaan kamu, perasaan kamu jadi nggak enak. Kamu kayak bersikeras mengenai prinsip tertentu dalam hidupmu yang kaitannya atau baunya adalah diam, tidak bergerak, dan kemudian di akhir minggu kamu akan mulai meragukan apakah ini pilihan yang benar, apakah yang aku lakukan ini sudah tepat, apakah yang aku lakukan ini akan bermanfaat, apakah yang aku lakukan ini tidak akan membahayakanku, apakah yang aku lakukan ini akan baik untuk mereka. It's like that. Yeah, you will doubt about your High Priestess energy here. You don't need to be doubt, okay? Nggak perlu ragu, karena High Priestess itu major arcana. Aquarius, you are on the right path. Kalau dalam masa High Priestess kamu justru malah doing many things, not thinking, guys, maka kamu justru lari dari jalur. Itu akan bikin kamu kena the tower. Tapi kalau di awal minggu ini kamu kayak merasa diam, menunggu, duduk sambil memperhatikan, you are on the right path. Akhir minggu kamu kayak ragu-ragu, itu karena hasilnya belum terlihat aja. Sabar aja, biar aja dulu begitu, ya. Kamu harus cuek, harus tetap konsisten dengan not doing anything atau pasif di awal minggu ini sampai dengan akhir minggu. Walaupun nanti di ujung minggu kamu jadi semakin meragukan kepasifanmu ini, tapi kamu tahan dirimu untuk tidak melakukan apapun, ya. Tune into your inner peace, ya. Karena ini katanya akan bikin kamu jadi lebih tenang, lebih bahagia. Even The Two of Swords ini mungkin akan membuat kamu bimbang atau kayak ragu-ragu gitu sementara waktu, Aquarius. Tapi kamu akan merasa tenang, guys, ketika tidak ikut campur dengan peristiwa tertentu, ketika tidak mengajak berbicara seseorang, ketika tidak merespon seseorang, ketika tidak mau berantem dengan seseorang, ketika tidak mau berurusan dengan seseorang. Itu akan bikin kamu tenang katanya, ya. Even meragukan apakah akan ada perubahan hasil atau tidak. Selama kamu merasa tenang, just keep doing on that, Aquarius. You are on the right path, okay? Oke. Aquarius akan lebih galak katanya di 1 minggu ke depan, ya, dimulai dari awal minggu, which is good for you. Oke, berakhir sudah untuk air sign, guys. Kita akan lanjut ke elemen berikutnya. Ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini adalah kartunya Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Cancerian, ada the Knight of Wands di atas dan kemudian the Three of Pentacles di bawah. Kamu terkesan kayak menjauhi sesuatu, menjauhi seseorang, menjauhi peristiwa tertentu kayak apa ya guys, walking away ya. Bukan walking away sih, walk out. Kalian pernah nonton sidang paripurna DPR guys? Kalau misalnya udah mau berantem gitu, udah mau jotos-jotos, udah mau jotos-jotosan atau pukul-pukulan, itu biasanya akan ada orang-orang sekelompok orang yang memilih walk out istilahnya. Dia akan keluar dari ruang sidang, itu akan disoraki oleh peserta yang lain. It's like that, yes, literally like that, Cancerian. You will leave a room, meninggalkan seseorang, membalikkan wajahmu dari seseorang, kemudian cuek, gak pedulian sama situasi tertentu, dan kemudian kamu tidak diperhatikan guys, kamu tidak direspon, orang-orang gak peduli mungkin. Kalau nanti walkout itu adalah tujuannya untuk your inner peace, Cancer, artinya biar kamu mendapatkan kedamaian, biar kamu tenang begitu. So, ketika tidak ada yang meresponnya, maka ini seperti didukung gitu ya. Baguslah kalau mereka tidak mengejar aku, baguslah kalau mereka tidak menanya-nanyakan kenapa aku pergi, kenapa aku ini. Jadi aku bisa lebih tenang sendirian begitu, bagus ya. Tapi kalau kamu misalnya berharap guys supaya seseorang bisa mengejar kamu, supaya seseorang bisa mendatangi kamu, menanyakan kenapa kamu pergi Cancer, kenapa kamu menghilang Cancer, kenapa kamu tiba-tiba gak kelihatan Cancer, begitu misalnya, no, they won't do that ya. Kalau ada seseorang yang sedang kamu mau uji di sini Cancer, kalau aku nggak ngubungin kamu 3 hari, kira-kira gimana ya? Nggak apa-apa guys, dia nggak peduli. Kalau aku mau menghilang dari hadapanmu seminggu tanpa ngasih kabar, kira-kira gimana ya? Bisa jadi begitu. Dia nggak akan nyariin kamu Cancer. Nah makanya tadi aku bilang ini ada 2 skenarionya. Kalau misalnya itu yang kamu inginkan, supaya dia tidak menyariin kamu, supaya dia tidak menghubungi kamu, maka you win, kamu menang. Tapi kalau ternyata nanti yang tujuan kamu out itu, keluar itu adalah untuk menarik perhatian dia atau mencari perhatian dia, kamu berarti kalah guys, karena dia tidak cariin kamu, dia tidak memperhatikan kamu. Keep your thoughts positive. Tetaplah berpikiran positif katanya Cancer. No matter what ya. Bisa jadi kamu akan berpikiran negatif, but this is a good card guys. The Knight of Wands ditambah the Three of Pentacles itu kartu yang baik. Itu seperti inner peace, kedamaian, ketenangan gitu ya. Dan yang bisa merusak kedamaian atau ketenangan itu adalah pikiranmu sendiri katanya ya. Pikiranmu sendiri. Ketika kamu memilih walking out untuk sementara waktu dari seseorang atau dari situasi tertentu dan kamu merasa tenang, berarti it works, berhasil. Tapi kemudian di masa ketenanganmu itu kamu jadi overthinking, let's say misalnya, berarti dia nggak peduli sama aku, dia nggak sayang sama aku, dia nggak ini sama aku. Your inner peace akan rusak ya. Jadi kalau memang kamu memang benar pengen mendapatkan inner peace, inner within dari dalam dirimu, jangan berpikiran yang tidak katanya Cancerian, oke? Kamu dapat video extended guys, nanti kita akan bahas ini di video extended ya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Temperance dan yang di bawah ada the World. Wow, 2 major arcana sekaligus guys. Oke. 1 minggu ke depan it's like something will be off for you Scorpio. Jadi kayak gini guys, time up. Kemudian Scorpionya akan tarik napas. Scorpio, tenangkan dirimu, ini tidak akan pernah terjadi lagi ke depannya. It's like that. 1 minggu ke depan mungkin kamu akan ngos-ngosan Scorpio, dimulai dari awal minggu ya, kayak begitu guys. Tapi apapun hal yang membuatmu ngos-ngosan di awal minggu itu, di awal minggu ini, itu tidak akan pernah terulang kembali. This is the final battle for you, the last battle for you, because the second card is the World, ending of a cycle. Ya, banyak Scorpio yang akan berantem aku lihat di awal minggu ini guys. Caci maki, maki-makian, atau kayak benar-benar fighting, literally mukul seseorang. Dan kemudian it's like repay for a karma situation.
Dan kemudian jajang, selesai. Dia tidak bisa membalas kamu lagi. Dia tidak bisa create something, create new karma again. It's just over. 1 minggu ke depan, masa-masa tenang mengenai perjuangan yang sudah berakhir, Scorpio. The final battle is over. It's like that. Nasihat dari universe untuk kamu guys. Jangan sampai salah. Ini untuk Pisces, jangan sampai salah. Stop judging and start loving, katanya. Oke. Berarti penyebab permasalahan battle ini adalah judging atau menghakimi, ya, kayak I don't know, you mention it. Apapun itu yang berkaitan dengan menghakimi atau kayak mengultimatum orang, menyepelekan orang, membuat orang rendah, apapun itu, dan itu tidak bisa dilakukan lagi, ya. Jadi kayak gini, antara seseorang yang dulunya selalu merendahkan kamu, bakalan kamu tinju, sesudah itu dia tidak akan pernah bisa merendahkanmu lagi, atau kamu yang selalu merendahkan seseorang dan akan kamu tinju di awal minggu ini, dan sesudah itu dia tidak akan pernah merendahkanmu lagi. It's like that guys, it's like final battle for you di 1 minggu ke depan. Dan penting sekali, ini harus terjadi. Kalau ini tidak terjadi, maka tidak akan ada ending. Because karma should be paid, must be paid, dan tidak boleh dihindari. Jadi kamu nanti akan ngerasa kayak ada yang memuncak sekali, Scorpio, di awal minggu ini. Nggak ketahan lagi guys. Kamu nggak bisa kendalikan lagi, kamu nggak bisa tahan lagi. Beberapa di antara kalian akan nyemprot bos kalian guys. Aku jadi teringat diriku yang dulu. Beberapa di antara kalian akan melempar barang ke atasan kalian di kantor. Go for it guys, go for it. That person deserve that, because this is a good card. Maka aku harus bilang ini bagus, ini harus terjadi, Scorpio. Mungkin kamu sudah gini ya guys, contohnya kalau ini di kantor tadi ya, kamu itu udah bertahun-tahun gitu guys, atau berbulan-bulan menghadapi bosmu ini yang nyebelin banget begitu. Dan kemudian di awal minggu ini kamu akan melampiaskan semuanya, tapi itulah ending battle-nya, itulah akhir dari pertempuran tersebut. Berarti dia nggak akan bisa marahin kamu lagi. Kemungkinan besar kamu akan resign atau dipecat, ya. Dia nggak akan bisa marahin kamu lagi dan kamu nggak akan bisa marahin dia lagi karena dia bukan lagi bosmu. It's like that. But it feels good, guys. I don't know. It feels good. Oke, apapun itu Scorpio katanya, tapi yang jelas endingnya sesuatu bukan berarti hancurnya dunia. Ya, bisa jadi guys awal dari sesuatu yang baru. Because this is always about cycle. Ketika yang satu ditutup, yang baru dibuka. Itulah pemahaman The World, ya. Ketika siklus lama berakhir, siklus baru dimulai. Oke guys, kita segera teruskan untuk water sign yang ketiga, yang terakhir. This is the Moon, ya, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. You missing somebody. Kangen banget sama seseorang, dan yang kamu kangen itu akan segera menunjukkan diri padamu guys. Bisa jadi dia tiba-tiba nelfon kamu, bisa jadi dia tiba-tiba ngechat kamu, bisa jadi dia tiba-tiba menyapa kamu di jalan, kayak kamu gak nyangka ketemu dia di mall, di jalan, atau gimana gitu. But you miss something, dan kemudian rasa rindu itu akan terbayarkan katanya di akhir minggu ini. Jadi jangan takut merindukan sesuatu guys, because that sesuatu will come to you. Ini gak harus orang ya guys, enggak. Kamu rindu banget deh rasanya merasakan kedamaian di hati. Oh my god, kapan terakhir kali aku bisa merasakan damai di hati ya? Oh, damainya hatiku, I miss you so much. Jangan khawatir untuk mengatakan itu, dan di akhir minggu kedamaian hati akan kamu rasakan. It's like that guys, it's like you're manifesting something and it's coming to your way, to your front door by the end of the week. Nice Pisces.
Dan guys, be careful. Kadang-kadang kamu akan merindukan sesuatu yang negatif tanpa kamu sadari. Kalau kamu merindukan yang negatif, maka kamu akan melihat atau berhadapan dengan yang negatif di akhir minggu. Peluangnya ada. Kadang-kadang gini guys, kita itu merindukan sesuatu tanpa kita sadari ada situasi yang sebenarnya negatif yang tidak kita sukai, dan itu memang datangnya sepaket gitu. Contohnya, aduh kangen banget deh, satu hari itu dapat uang 20 juta. Itu pernah terjadi kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Satu hari 20 juta, kangen banget rasanya. Masuk ke rekening bank 20 juta satu hari. Dan kemudian kamu gak sadar guys, ternyata di situ setelah kamu membunuh orang misalnya. Kamu pembunuh bayaran. Jadi di akhir minggu kamu jadi bunuh orang lagi, dapatlah 20 juta. Ya kurang lebih begitu ya, bukan harus seperti itu ceritanya, but it comes one package. So be careful with what you think, what you feel, karena itu akan datang ke kamu di akhir minggu ini katanya. Bisa jadi orang juga ya, bisa jadi. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. You are pure magic guys. Lagi sakti-saktinya kamu. Kamu gak mau coba Pisces? Mau gak coba? Siapa sini yang menurut kamu, gini deh, pikirkan nama seseorang yang menurut kamu it's impossible Ray, dia akan ngechat aku, mustahil dia akan nelpon aku, mustahil dia akan datang di depan pintu rumahku. Coba pikirkan, sebutkan satu nama. Karena katanya di sini you are pure magic, baca captionnya ini. Dan ini kartu kamu Pisces. Kamu itu sakti banget di 1 minggu ke depan. Itu ada momen apa sih guys? Kok bisa sakti Piscesnya 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 18 Mei ini berarti ya? I don't know. Silakan kamu cek deh kalau yang suka sama astrologi, apa itu yang bikin kamu sakti itu. Karena yang kamu panggil datang gitu loh guys. Coba aja tes, uji kesaktian. Tapi siap-siap ya guys. Kadang-kadang dia datang one package. Ya ternyata sesudah itu dia datang minjam uang guys. Dia muncul tiba-tiba di chat gitu ya, halo Pisces apa kabar gitu, bisa pinjam dulu 100 gitu. Sialan lu, ngapain juga gue panggil-panggil lu datang, akhirnya kamu bilang gitu kan. Ribet juga ya guys. Tapi yang pasti katanya apapun yang kamu pengen manifestasikan di 1 minggu ke depan, try it Pisces. You are pure magic, try. Jangan takut mencobanya katanya. This is the two minor arcana datang sekaligus, dan ini ada karena buatan manusia ya. Kamu mau bikin boleh, nggak bikin pun boleh. Kamu nggak mau memanifest apapun di 1 minggu ke depan boleh. Kamu mau manifest pun boleh. Oke? Oke Pisces. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Virgo. Kemudian halo Leo. Halo Gemini dan halo Cancerian tadi ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat untukmu tentunya sana di video extended ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading urgent message for the next 7 days dalam kesempatan kali ini, edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.